Sahabat Intelligence, pernahkah Anda mendengar istilah seni berinvestasi saham? Ya, seni. Sebab, untuk menjadi investor yang sukses di pasar modal, tidak cukup hanya memiliki kompetensi, pengetahuan, skill, ataupun keberanian, namun juga dibutuhkan seni. Kenapa? Karena di pasar modal kerap terjadi anomali yang tidak bisa diduga oleh siapapun. Misalnya, walaupun kondisi pasar saham dunia dan regional tengah mengalami penurunan atau kondisi politik di dalam negeri dan juga perekonomian tidak terlalu mendukung, tetap saja ada saham-saham yang mengalami kenaikan harga. Demikian juga sebaliknya. Inilah yang disebut dengan anomali, yang hanya bisa disikapi dengan menggunakan seni dalam berinvestasi di pasar modal. Bagaimana konkretnya? Pertama, dana yang ditanamkan di pasar modal mestilah bukan dana yang peruntukannya untuk uang belanja rumah tangga, melainkan sebagai bagian dana investasi. Jadi kalau Anda memiliki dana sebesar 1 miliar rupiah, maka dana yang digunakan untuk jual beli saham cukup 25% atau separuhnya saja, bergantung pada karakteristik personal Anda. Jika Anda cukup kuat menanggung risiko, maka dana yang ditempatkan bisa lebih besar. Kedua, investasi di pasar modal memiliki tujuan jangka pendek untuk mendapatkan gain dari jual beli saham. Dan dalam jangka menengah panjang untuk mendapatkan dividen bersama dengan potensial gain. Nah, dalam hal ini, dana yang Anda alokasikan sebaiknya dipastikan peruntukannya. Apakah untuk trading saham sehari-hari atau dipegang untuk kurun waktu yang cukup lama. Ketiga, memilih saham-saham yang memiliki fundamental bagus. Dalam arti, perusahaan yang menjadi emiten memiliki prospek usaha dan harga sahamnya masih under value. Artinya, target price dari saham tersebut untuk beberapa waktu ke depan berpotensi masih lebih tinggi dari harga saat ini. Dalam prakteknya, bukan tidak ada saham-saham yang sebenarnya secara fundamental sudah mencapai harga wajar. Namun ketika ditransaksikan, bisa saja harganya tetap meningkat. Nah, untuk saham-saham semacam ini, hanya pantas masuk dalam portofolio trading. Bisa beli hari ini, jual besok. Atau malah pada hari yang sama. Dan Anda akan mengeruk keuntungan. Bagaimana mungkin? Disinilah seninya. Seni trading saham sedikit berbeda dengan investasi saham untuk jangka menengah panjang. Kendati, prinsip dasarnya sama, yakni mesti memiliki fundamental value yang bagus. Namun dalam trading, naik turunnya harga saham tidak semata-mata karena faktor fundamental, tetapi juga ada unsur sentimen dan aspek-aspek yang sulit dianalisa secara matematika, karena lebih mengedepankan persepsi dan ekspektasi. Nah, untuk bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi trading, maka bisa dilihat dari pergerakan harga saham ketika pasar baru dibuka. Sebagai investor retail, tentu Anda tidak memiliki dana yang cukup untuk menggerakkan harga saham. Namun, ibarat ikan teri, tentunya bisa nebeng di pergerakan ikan paus. Dengan kata lain, jika Anda yakin bahwa saham yang Anda beli akan bergerak harganya, yang berarti ada demand yang besar, maka Anda bisa ikut serta membeli saham tersebut. Tetapi di sisi lain, Anda tentu tidak tahu apakah si investor besar akan memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang lama, atau kemudian menjualnya lagi setelah memperoleh potensial gain dan melakukan profit taking. Disinilah kerap terjadi musibah bagi investor retail, karena terlambat menjual. Oleh karena itu, agar Anda tidak terjebak dalam situasi semacam itu, maka jika Anda bermain saham untuk trading, maka tidak boleh serakah. Konkretnya, jika harga di pasar sudah lebih tinggi dibandingkan harga beli, maka sesegera mungkin saham tersebut dijual lagi. Tidak perlu kecewa kalau ternyata harga saham yang Anda jual terus melambung. Ingat, Anda adalah investor retail yang cuma mengikuti paus. Tentu harus tahu kapan menyingkir agar tidak terhimpis paus kalau tiba-tiba sang paus putar haluan. Itu satu seni yang bersifat sederhana. Apakah masih ada seni-seni yang lain? Ada. Anda mesti sangat hati-hati menggunakan dana yang terbatas. Caranya, belilah saham yang sektornya terdiversifikasi. Pecah dana Anda dalam beberapa saham. Dengan cara ini, jika satu saham mengalami penurunan, maka saham yang lain bisa mengalami peningkatan. Dan kalau hasil transaksi dikonsolidasikan, Anda tetap akan memperoleh gain. Singkatnya, seni bermain-main saham sebenarnya adalah perpaduan antara kelihayan dalam timing, yakni kapan masuk dan kapan keluar, yang dibarengi dengan itikat memperoleh keuntungan secukupnya, tanpa serakah, serta melakukan diversifikasi terhadap saham yang dibeli. Selamat mencoba!